Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas manajemen P2K. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan karir. Dengan saya sendiri, Anissa Aulia Salsabila. Dengan saya, Nadia Nagata. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep karir, pengertian karir, jalur karir, dan juga tujuan karir. Yang pertama, karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dilakukan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Yang kedua, jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, tujuan karir. Tujuan karir merupakan posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karirnya. Konsep-konsep karir berdasarkan perencanaan karir, yakni yang pertama, karir sendiri merupakan seluruh posisi pekerjaan yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Yang kedua, jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang tersebut. Yang ketiga, jalur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang keempat, tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian dari karirnya. Yang kelima, pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Selanjutnya, kita membahas tentang Departemen HRD atau Personalia. Human Resource Development atau HRD merupakan salah satu komponen penting di dalam perusahaan. Seperti yang banyak orang ketahui, tugas Human Resource Development artinya sebagai salah satu departemen di dalam perusahaan adalah untuk merekrut karyawan. Namun rupanya tugas HRD ini tak hanya sebatas merekrut karyawan saja. Secara umum, HRD juga bertugas untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan. HRD dan personalia ini adalah dua hal yang berbeda, baik itu dari segi tanggung jawab dan juga segi fungsinya. Jadi, personalia adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mengelola sumber daya manusia untuk berbagai urusan yang berkaitan dengan tugas administratif. Selain itu pula, personalia juga bertugas dalam mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan juga karyawannya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu Human Resource Development. Human Resource Development atau yang biasa kita singkat dengan HRD merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab mengelola karyawan dalam berbagai aspek. Singkatannya, HRD akan membantu perusahaan untuk mengembangkan potensi karyawannya secara maksimal melalui berbagai cara, seperti misalnya lewat pelatihan karyawan dan juga pengembangan karir. Fungsi internal HRD sendiri secara umum adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia, perekrutan orientasi karyawan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen performa, menentukan gaji dan kompensasi, sampai dengan meningkatkan hubungan kerja antar karyawan. Selain itu juga, Human Resource Development ini memiliki fungsi lain. Yang pertama ialah untuk merekrut karyawan. Pada umumnya, orang yang bekerja di bagian HRD lebih paham mengenai karakteristik apakah seseorang pekerja tersebut cocok untuk perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi ini dilakukan oleh HRD untuk mendapatkan karyawan yang terbaik serta dapat mengisi kekosongan pada lowongan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengembangan diri karyawan. Fungsi HRD pada aspek ini tak lain adalah untuk mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya yang ada di perusahaan. Nantinya program pengembangan yang akan didapatkan oleh karyawan akan dibuat berdasarkan hasil review sehingga dapat dirancang sebagai kebutuhan
dan evaluasi kerja karyawan. Yang ketiga, perencanaan karir karyawan. HRD juga mempunyai tugas untuk menunjukkan karyawan bagaimana jenjang karir mereka di perusahaan sehingga dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya saja, seseorang karyawan pasti sudah ditentukan bagaimana jenjang karirnya secara vertikal. Namun, tidak memungkinkan juga apabila karyawan tersebut melakukan penyeberangan karir atau berpindah dari satu divisi ke divisi lain jika memang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu proses di mana individu memiliki tujuan karir dan jalur yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Seseorang perlu mengenali kemampuannya, mampu melihat peluang, menyadari kendala hingga konsekuensi terkait tujuan karir yang diinginkan. Dan berikut adalah tujuan dan manfaat perencanaan karir bagi individu. Yang pertama, mencapai kepuasan pribadi. Dalam membangun perencanaan karir, kepuasan karir adalah tujuan yang harus dimasukkan secara pribadi. Seseorang akan menghabiskan kehidupannya dengan bekerja, maka tiap individu harus memiliki karir yang memberikan keuntungan tertinggi untuk kepuasan pribadi. Yang kedua, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Tujuan perencanaan karir di sini mengembangkan diri, dapat mendapatkan pemahaman terhadap diri sendiri secara sadar. Pemahaman seseorang terhadap dirinya dapat mencapai kecerdasan yang efisien dalam kehidupan dan mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga, efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Tujuan perencanaan karir lainnya yaitu untuk membangun efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan effort. Individu jadi dapat memiliki tahapan karir secara lebih sistematis. Yang keempat, mempersiapkan diri dalam memperoleh tempat dan penghasilan yang sesuai. Tujuan ini untuk mendapatkan tempat atau posisi yang cocok. Sebagai pekerja, tentunya kami perlu membandingkan aset dan kewajiban dengan persyaratan dan permintaan berbagai jenis karir. Pendekatan tersebut akan membantu individu menemukan karir serta siap dalam menerima kesempatan karir yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perencanaan karir bagi perusahaan. Perusahaan juga cukup diuntungkan dengan membuat atau mengarahkan pekerjanya dalam perencanaan karir. Lantas, apa tujuan organisasi mengarahkan program perencanaan karir bagi karyawan? Manfaat perencanaan karir di sisi perusahaan yaitu untuk mendorong pertumbuhan karyawan. Perencanaan karir yang baik akan mendorong para karyawan untuk memiliki semangat kerja serta bertumbuh dan berkembang karena mereka memiliki acuan yang jelas. Dalam hal ini baik untuk perusahaan. Yang kedua, menjaga loyalitas karyawan yang menurunkan perputaran karyawan. Menaruh perhatian terhadap jenjang karir, tiap karyawan dapat memberikan mereka tujuan yang jelas untuk terus bertahan di perusahaan yang sama. Hal ini membuat perusahaan akan memiliki individu-individu yang loyal serta terus meningkat secara kualitas karena motivasi yang mereka kerjakan yaitu cukup jelas. Dengan loyalitas karyawannya terjaga, turnover pegawai di perusahaan juga dapat ditekan. Selanjutnya yaitu memberi kepastian. Perencanaan ini dapat memberi kepastian yang dibutuhkan para pekerja lewat informasi atau jalur yang potensial untuk karir mereka di dalam perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan promosi pegawai. Perencanaan karir juga dapat mengembangkan para pegawai yang dipromosikan. Dalam hal ini, penawaran internal atas pegawai yang bisa dipromosikan akan terbangun sehingga perusahaan dapat dengan mudah mencari pengganti untuk kekosongan pegawai yang disebabkan oleh masa pensiun, karyawan resign, atau lainnya. Selanjutnya yaitu memuaskan kebutuhan karyawan sehingga dapat mendukung karyawan potensial. Perencanaan karir juga bisa memberikan jalan untuk karyawan yang potensial.
Mereka menjadi lebih berani untuk melangkah maju dan meningkatkan kemampuan potensial mereka karena adanya tujuan karir yang spesifik. Selanjutnya, dengan menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Ketika para pekerja diberikan bantuan dalam perencanaan karir, walaupun mereka memulai dari latar belakang yang berbeda, namun para pekerja tersebut dapat belajar mengenai harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan pekerja sebagai individu serta posisi mereka di masa depan untuk dalam memenuhi kebutuhan pengembangan perusahaan. Selanjutnya, aspek penting dalam perancangan rencana perusahaan di masa depan. Dengan adanya perancangan karir, anggota kelompok atau karyawan akan siap untuk jabatan-jabatan penting lainnya, sehingga membantu perusahaan dalam mengeksekusi rencana jangka panjang tersebut dengan mencapai yang baik untuk rencana-rencana kegiatan yang sudah disetujui oleh terkait. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Dalam hal ini terdapat piramida kepangkatan yang serasi sesuai dengan prinsip rentang kendali, yaitu span of control dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena semakin tinggi pangkat, semakin terbatas pula jumlah personil yang menduduki kepangkatan tersebut. Yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi perusahaan. Tujuan organisasi mulai dari tingkat teratas sampai dengan di bawahnya akan menentukan jalur karir anggota tersebut yang bersangkutan. Disinilah kemampuan intelektual maupun kepribadian kepemimpinan akan diuji untuk dapat meniti karir tersebut. Poin yang kedua yaitu mengenai pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status posisi atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan. Peran dalam pengembangan karir yaitu dalam proses pengembangan karir terdapat 3 pihak yang berperan, yaitu individu, karyawan itu sendiri, yang kedua manajer, dan yang ketiga perusahaan. Untuk pihak individu, yaitu setiap karyawan bertanggung jawab dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai posisi tertentu. Semua upaya akan sia-sia dari individu karyawannya tidak berkeinginan untuk mengembangkan karir. Yang kedua dari manajer, berperan dalam memberikan dukungan dan umpan balik atas kinerja yang sudah ditampilkan karyawannya. Yang ketiga adalah dari perusahaan. Perannya adalah menjadi penggerak dengan memberikan program pelatihan, latihan jenjang karir, dan melalui kebijakan yang dimiliki. Alasan mengapa pengembangan karir itu penting? Yang pertama, membantu dalam keputusan karir. Sistem pengembangan karir memberikan bantuan yang berguna kepada karyawan serta manajer dalam pengambilan keputusan karir. Mereka dapat berkesempatan untuk menilai keterampilan, kompetensi mereka, serta mengetahui tujuan dan aspirasi masa depan mereka. Yang kedua, penggunaan keterampilan karyawan yang lebih baik. Sistem pengembangan karir membantu organisasi dalam memanfaatkan keterampilan karyawan dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan lebih memahami diri. Dengan berbagai macam program pengembangan diri yang ada, karyawan akan menjadi lebih kenal dengan diri sendiri. Mereka akan menemukan kemampuan mereka yang bisa saja selama ini belum ditemukan. Dengan kata lain, karyawan dapat menemukan passion-nya. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Mendapatkan pengembangan karir tentu menjadi amunisi bagi setiap karyawan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Rasa percaya diri ini akan sangat penting untuk karyawan agar mampu bersaing dan berkembang secara global. Tahapan-tahapan pada proses pengembangan karir. Yang pertama adalah fase perencanaan. Fase ini meliputi upaya penyelarasan dan penyesuaian rencana karir dengan karir perusahaan. Yang kedua, fase pengarahan. Di fase ini, karyawan dibantu untuk menyusun arah karirnya agar menjadi lebih jelas. Yang ketiga, fase pengembangan. Fase ini merupakan cara karyawan dalam mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya untuk menduduki posisi pada masa yang akan datang.
kunci dalam menciptakan program pengembangan karir. Yang pertama, tetapkan struktur organisasi yang jelas. Salah satu strategi terbaik untuk memahami kebutuhan organisasi perusahaan adalah dengan membuat bagan organisasi untuk setiap posisi dan menentukan peran masing-masing. Yang kedua, kembangkan peta karir di perusahaan. Setelah membuat bagan organisasi, mulailah memetakan kemungkinan jalur karir untuk setiap posisi. Yang ketiga, tanya karyawan, jalur karir apa yang diharapkan? Ini untuk menghindari effort yang terbuang percuma. Perusahaan mungkin telah membuat peta karir yang menurut mereka sempurna, tapi berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan atau harapan dari kebanyakan karyawan. Contoh program pengembangan karir. Yang pertama, on the job training. Yang kedua ada on off the job training. Yang ketiga ada mutasi dan rotasi. Sekian penjelasan materi perencanaan karir dari kelompok kami. Kurang